Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh mubarakah ini kita memasuki malam yang ke-17, yang mana biasa kita sebut dengan malam nuzulul Quran. Kenapa? Karena malam yang di mana diturunkan Al-Quran. Karena perlu ripah kada yerufung Allah Ta'ala na fancajiwi siagi egawattu yang dimuliakan. Pertama, Allah memuliakan bulan suci Ramadan. Bulan yang paling mulia adalah di antara 11 bulan adalah bulan suci Ramadan. Dan yang selanjutnya, malam yang paling mulia di antara malam-malam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah malam Lailatul Qadri. Sedangkan hari yang paling mulia yaitu adalah hari Jumat. Dan waktu yang paling mulia adalah waktu sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa magawina ramalangi Ramadan itu bulan yang mulia? Perlu ripama kada segala sesuatu yang berhubungan dan bersentuhan dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Coba dimitai pertama, Ramadan bulan mulia karena di situ bulan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Pada terima keadaan Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka yenaro nama lebih bulan suci Ramadan. Yang kedua, magi nama lebih malam Lailatul Qadri. Karena di malam itu yenaro lenewe dipaturutoi akorangewe. Terima kasih Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Majapunna dipaturung ya kurangewe pada malam Lailatul Qadri. Maka yenaro nama lebih malam Lailatul Qadri. Yang ketiga, malaikat yang dimuliakan oleh Allah yaitu adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dimuliakan? Karena alena nati'i akorangewe, dia yang membawa wahyu. Dan yang keempat, Nabi Muhammad, Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Quran. Terus yang kelima, Mekah dan Madinah salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Karena kenapa? Disitulah tempat turunnya Al-Quran, di Mekah dan Madinah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, agi-agi yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka pasti Allah akan memuliakannya.
Namun rupa tahu nariko dia selalu bersentuhan dengan Al-Quran, dia selalu membaca Al-Quran setiap hari, pasti Allah memuliakannya. Dan banyak yang kita lihat mega nyerita orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin mengaji, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah melihat salah satu anggota DPR RI pusat. Dia selalu membawa Al-Quran dimanapun dia berada. Nariko tudas sih mengaji sih, tudas sih mengaji sih. Dia tidak ada dek gaga nariko engkau waktu cedek dia membaca Al-Quran. Dan itulah amalannya. Maka Dewi karena keajaibannya Al-Quran nasena, saya bisa terpilih menjadi anggota DPR pusat. Nasabakku maka daki melo kimak kita di atau melo kimak kada malas sikak makampaja de nasabak macuana. Nikia karena dengan kemuliaan amalannya dia sangat rutin membaca Al-Quran, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh yang kedua, Bapak Ibu, ini nyata juga saya lihat, yaitu kakek saya. Yerodo nenekku sampai dia meninggal denang kena kacamata. Padahal dia umurnya mungkin sampai digagawi tak kapan si cokoi. Dia umur 80-an lebih. Denang kacamata. Itu karena dia selalu membaca Al-Quran. Dan kan nero Quranna mabolong nero Quranna Pak denang kena tulina baca. Bahkan kemarin pernah, mohon maaf saya sampaikan sebagai contoh dan inspirasi bagi kita semua. Pernah di kampus saya, katanya dia dianggap enteng ni wiko tewe. Nasabah agami kasih najama ya neneku biasa, Masari. Semoga biasa Masari Pak. Makalah tua minalah. Dan karena angka korodo maka aji de marakah, kang aji de marakah senir neneku. Ku apa ketuna semujama mulai pandri anakmu. Kalau mau ke Masari-sari. Dan karena dia lakukan itu sambil mengamalkan Al-Quran, dan karena ia rupure makadai ia rek galung. Mega galuna. Bahkan angka saya di kampung koro yasa dusukung tanah mana koro nak kampung kita. Padahal Masari miru bawa, Masari mi bawa ke situ. Tapi dia selalu mengamalkan Al-Quran. Bahkan keajaibannya, ia roko Masari tulis buke-buke ya rodo ataruna. Karena amalan membaca Al-Quran. Jadi ini nyata bahwa apapun agi-agi yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti Allah memuliakannya. Banyak yang saya lihat di Sengkan itu toko-toko yang besar. Coba kita masuk di bagian kasirnya, pasti ada Al-Quran dan pemilik toko itu selalu membaca Al-Quran. Coba kita lihat. Itu karena kenapa? Itulah kemuliaan Al-Quran, Bapak Ibu. Hadir yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 30 juz dan 114 surah, 6.236 ayat dan 323.671 huruf. Itulah Al-Quran. Dan semuanya itu ia menenaro dalam ilmu narampe Andre guru tapat tasawuf maka semua itu dirangkum dalam suratul Fatihah. Jadi semua isi Al-Quran itu yang lebih 114 surah itu semua dirangkum dalam suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini perlu dulu sedikit cedek tafahangi. Dan suratul Fatihah itu semua dirangkum dalam basmalah. Intinya adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya jelaskan.
Dan basmalah itu dirangkum dalam huruf bah. Huruf bah. Dan huruf bah itu dirangkum di titik bah. Ini perlu kita pahami. Saya jelaskan sedikit demi sedikit. Kenapa Al-Quran dirangkum, semua isi Al-Quran dirangkum dalam suratul Fatihah? Karena di dalam suratul Fatihah itu dibahas tentang di dalam Al-Quran yang dibahas yang Allah Ta'ala, yaitu adalah tentang iman, tentang ibadah, tentang akhlak, dan tentang masalah hukum. Dan di dalam suratul Fatihah itu semua terkandung. Angka mana nih koro? Jadi ini isna kurangnya terkandung dalam suratul Fatihah. Terus selanjutnya, kenapa intinya suratul Fatihah ada pada basmalah? Karena basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Allah Ta'ala si bawah, Riona Allah Ta'ala. Maka di situ Bismillah itulah kita lakukan setiap melakukan sesuatu agak difigau pamulai nasi bawai Bismillah. Meloki manre pamulai dengan Bismillah dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang melo dilakukan pamulai nasabah Bismillah. Dan yang selanjutnya, kenapa Bismillah itu intinya dalam huruf ba? Karena ba itu di dalam ilmu nasab tasawuf huruf ba itu menandakan bahwa ba itu adalah tawakal. Tawakal. Yerubai tawakal, dan inilah yang paling iena perlu lah dewe ya ketening lelena tutungeta, yaitu ada tawakal. Contoh kita ini kisah Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Yero kisah Nabi Ibrahim riwatuna melo ritunu yero Nabi Ibrahim di kabupaten pada pungang aju. Di kabupaten napa ada pungang yero aju, napa ada pungang napa itu no yero aju tanra dena gaga mulle ma deppe korori afie ya paperem yer Nabi Ibrahim kopi ya paperem nasabak dena mulle ma deppe riwatun melo ya papera Nabi Ibrahim namo maleka ewe heratomita yero maleka jo kemakutan wahai Nabi Ibrahim mi semua gale mu melo dituduh maka de bisa nasabak kan je tu afie malu-alu make magi pale na sede musuro ka nasa melo doang pala tuga ko Allah Ta'ala maka da palutura ka ay rafiewe paturua ka wai maka dai ingga ya rodo paturungi wesi bosi maka da Allah Ta'ala maka da aja na pala nasa itu suro lebih nasa langsung ko Allah Ta'ala tanra tawakal nero maka dia Nabi Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil de gaga cukuplah Allah Ta'ala onroi melo pertolongan ya paperang ero Nabi Ibrahim kofi si sena capu ero afi pura nanri mana ngapi ero ajue angka mati Nabi Ibrahim masuk dega kana bulu-bulu na se de to kanan afi karena kenapa dia tawakal matanre rasa tawakalna. Dan yang kedua contoh kisah Nabi Musa ero Nabi Musa wattuna di pepeko Fir'aun melo yunoi yolona pasukan monrina pasukan angkani pasukan mana yolona tasi de nagagani semonroy maka tegani jelojo ketatena mati nekia karena dengan tawakalna Nabi Musa maka dia Allah Ta'ala agumpangi ro tongkakmu ko wayewe aga hubungan na tongkak si bawa way manang karena agumpangi Nabi Musa ro tongkak na mancaji tapa tak bela ro lawewe karena kenapa ada tawakalna ya Nabi Musa dia tinggi tawakalnya. Terus yang ketiga ini bisa kita wedding kita renungkan ini dan kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maryam yero Maryam baru-baru kasih pura mana to baru mager ko baru-baru ko pura mana bu maga ta sadding ero ko baru-baru ki pura mana pak dia nak yawe mana malam makidi yero Maryam silalona kasih pura mana na melo imalupu imelo manre maka dia Allah Ta'ala fakedo yero do pokoromai mana ke kasih disuruh pakai yero do pokoromai atau malam itu artinya bahwa supaya itu Maryam dia angka nafegau
dan itu supaya muncul sifat tawakalna. Mak dulu ya rogaga nala di Marianandre. Jadi itulah huruf ba, yaitu menandakan bahwa di dalam ia lelena totonget tari lebok nalina kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nigi matepe dan bertawakal kepada Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dilomangi sininna jama-jamanna iwarengi dalle pole ri anutan disangka-sangka. Yenar wa guruna. Ya selanjutnya magatosiro intinna huruf ba ada pada titik. Angka tu titik ni robayawa. Titik ni ya robayawa itu menandakan tawadu. Tawadu itu artinya bahwa dia disombong, dia namatan reati. Ia perlu ripama kada. Ia ro setange bapak ibu, bu. Tanyam itu ko saliwang angka setang di namo tu ka kulla nama siji engka to setang. Loki miseng maka da setang aga. Seta hafe. Matengaki macarama mahafe tu. Setang itu magi waka da setang maka dewi betuan nero setan dari kata satana segala sesuatu yang bisa mempelesetkan untuk beribadah maka itu adalah setan. Jadi kongkero si bawata tulimera ki ada maga macara matoki setan itu. Iya memang. Aja lalo. Biasa tuh ya ibu ewe mau mabuk, bu. Mau mal takaling ye. Biasa tuh itu ya ibu-ibu ewe manci setato agak tosi. Biasa ya lakai nakasi furani naniakeng. Maka dah insyaallah ko foli cokala aku matu si koe wasele na melo ka masumbang aku masiji atau fole matu dangkang aku si ko utarima melo ka masumbang aku masiji ewe si senna fole tongang ngiro wasele na si korumpamana tar maka 500 juta melo ni kasilake na masumbangan maka melo ka masumbangan ni 10 juta matu ko 500 juta ulolongang atau 100 juta umpamana maka dai benena bapak nah aja na jolo 10 juta mega je melo yelie melo ki bangu boleh melo toki meli waju melo toki maga setan itu magai nah halangi lakai na masumbang di bu dito gaga mapakro de gaga di ajak lalu tahalangi nasabak setan itu segala sesuatu ye weding palese ye naroyasa setan magaiwi sarjo melampe-lampe cedek di magaiwi na iye rodo ibadah paling tinggi adalah tawadu karena setan itu koki setangi makita iye ro setangi bapak ibu dia pernah beribadah selama 80.000 tahun. Bayangkan 80.000 tahun dia beribadah. Dia gaga panang karupa atau mulai tandingi badan ya rosetangi. Mage ya rosetangi bahkan dia diangkat menjadi malaikat namanya malaikat Azazil. Mage na dipatami ranaka, dilaknak iwi karena di bawah tuh dosana ya ro jadi dosana. Tanya dosa sina, tanna to dia to ninau. Detto maka dia na sempaja dia na puasa ro setange aga pale bana pegau riwatunna disuruh sujud kuneneta Adam maka dia ro setange ana khairu minhu halaktani min narin wa halaktani min tin de umelo sujud ku Adam na sabal lebih malebih ka ku Adam ni malebih kan Adam ia ripancaji ka pole afie ada ripancaji pole kota nai ia pura topa beribadah selama 80.000 tahun ada dia pernah beribadah masa melo ka sujud gara-gara ia na kesombongan na setangewe dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Capu maneng ibadahna selama 80.000 tahun. Capu maneng. Jadi hati-hati. Nasang ande guru tak Kiai Abdul Malik narekong kamu pasti pak kesombongan lelen nanti tak namo mi cedemi namo ni sipere kama-kama. Nasa ande guru tak de patumule lolo yang namanya kebahagiaan. De pemulai. Oleh karena itu ia narot titibai itu menandakan bahwa
tawadu. Iero sifat tawadu iena rupa ibadah paling tinggi derajatnya. Umpamana angka warampa ratta, angka warampa wasele na warikki fung Allah Ta'ala, deta fasui sakke dari dia sedakangi, itu bagian dari sombong. Karena kenapa? Harta itu adalah titipan. Nah titip ni fung Allah Ta'ala harus dipertanggungjawabkan. Tania nutta yaitu neke titipan na fung Allah Ta'ala. Mage na makakke rifasu sirakana, mage di marakke ya sumbangan na sabair waramparang iasang ya nutta. Padahal tania nutta titipan na fung Allah Ta'ala. Na suruh ki pada cengiwi. Na suruh ki pada cengiwi. Tania tu nutta. Na titip ni kui di fung Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah risesena Al-Quran yang dirangkum semuanya, mulai dari Al-Fatihah, Basmalah, dan huruf ba dan titik ba. Itulah supaya mudah-mudahan kita bisa mengambil perhikmah di dalam kehidupan kita, dan bisa kita selalu tawakal dalam kehidupan sehari-hari, dan mempunyai sifat yang namanya sifat rendah hati atau tawadu. Denang kemakade disombongan ini. Nasabak nareko yero ibadah disombongan capu tu pak. Nareko yero waramperangi disombongan capu tu age disombongan ini capu tu pak. Jadi aja lalu ta sombongan ini. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasadah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.